Aku baru saja menyelesaikan rapat yang menegangkan di kantor. Tubuhku terasa remuk redam setelah berhari-hari mengejar target akhir tahun. Meski lelah, hatiku sedikit menghangat saat mobilku berbelok ke jalan kompleks perumahan yang familiar. Di hadapanku berdiri rumah 3 lantai yang kokoh dan megah. Aku membeli rumah ini sebelum menikah dengan Budi. Ini sepenuhnya aset pribadiku. Tempat ini adalah surga damaiku, sebuah sudut kecil yang setiap detailnya, mulai dari pot tanaman hingga lukisan di dinding, kurawat dengan tanganku sendiri. Saat aku baru saja menempelkan sidik jariku untuk membuka pintu, embusan udara pekat langsung menerpa wajahku. Aroma durian yang menyengat bercampur dengan bau minyak gosong dan asap rokok kretek yang menyesakkan. Aku tertegun di ambang pintu. Pemandangan di hadapanku membuatku merasa seolah salah masuk ke sebuah permukiman kumuh, bukan rumahku yang bersih dan terawat. Seluruh keluarga suamiku Pak Hartono, Bu Sri, dan adik iparku, Rini sudah duduk seenaknya di ruang tamu. Lantai parket kayu jati yang selalu kupel setiap akhir pekan, kini penuh dengan jejak tanah basah. Sepatu-sepatu becek mereka terlempar begitu saja, tidak diletakkan di rak. Di atas sofa kulit impor berwarna krem yang mahal, yang harus kupesan khusus dari luar negeri, Rini sedang berbaring dengan kaki di atas sandaran, asyik bermain ponsel sambil makan kuaci, kulitnya diludahkan langsung ke karpet. Di sebelahnya, Pak Hartono sedang menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, asap mengepul pekat dan abunya berjatuhan di meja kaca tempat suamiku yang pengangguran itu duduk santai menonton TV, mulutnya sibuk mengunyah ikan asin bakar. Aku mematung. Darahku mulai mendidih dan telingaku berdengung. Ada apa ini? Ucapku lirih, suaraku serak karena terkejut. Semua orang menoleh ke arahku. Tidak ada senyum sambutan, tidak ada sedikit pun rasa canggung. Bu Sri muncul dari dapur, tangannya memegang sendok sayur yang masih meneteskan kuah kaldu berminyak ke lantai. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan tajam, bibirnya mencibir. Oh, nyonya besar akhirnya pulang juga. Bekerja atau jadi mandor sampai suami kelaparan di rumah menunggu nasi? Orang tua dari kampung jauh-jauh datang berkunjung, tapi dapur dingin seperti kuburan begini? Aku terperangah. Jelas sekali, Budi tidak memberitahuku sepatah kata pun tentang kedatangan orang tuanya. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang, dan menjawab dengan kaku, Bu, kenapa Bapak dan Ibu datang tidak memberitahu dulu supaya saya bisa bersiap-siap? Lagi pula, saya ini bekerja di kantor, bukan main-main. Kenapa Ibu bilang saya keluyuran? Pekerjaan akhir tahun sangat sibuk, saya sudah kirim pesan ke Mas Budi untuk mengurus makan malamnya sendiri. Aku menoleh ke arah Budi dengan tatapan menuntut. Ia menghindari mataku, menggaruk-garuk kepalanya sambil tersenyum canggung. Bapak dan Ibu bosan di kampung, kebetulan Paman Anto mau ke kota, jadi mereka mampir ke rumah kita untuk beberapa hari. Kenapa kamu tegang sekali? Sudah pulang kan? Masuk saja ke dapur, buatkan mie instan atau apapun untuk kita semua. Perutku sudah keroncongan dari tadi. Beberapa hari, aku menunjuk tumpukan koper dan tas plastik besar yang menggunung di sudut tangga. Itu namanya beberapa hari, Mas? Rini kemudian dengan malas bangkit duduk, menepis kulit kuaci dari bajunya, dan berkata dengan nada sinis. Ceke, Mbak ini, seolah-olah rumahnya istana emas saja. Orang tua mau tinggal dengan anak laki-lakinya beberapa hari, kalau tidak suka bilang saja langsung. Tidak perlu pasang muka masam begitu. Mbak memang hebat bisa cari banyak uang, tapi adab sebagai menantu sudah Mbak buang kemana? Betul itu, Bu Sri menimpali, berkacak pinggang, dan melangkah mendekatiku. Ini rumah anakku, jadi aku bebas mau tinggal kapanpun aku suka. Sejak kapan aku harus minta izin pada menantu sepertimu? Sejak hari pertama kamu masuk ke keluarga kami, aku sudah lihat wajahmu itu selalu angkuh. Perempuan macam apa yang tidak bisa mengurus suami sampai si Budi kurus kering begini? Sekarang aku di sini untuk menertibkan rumah ini. Aku terdiam mendengar logika mereka yang terbalik. Rumah Budi? Menertibkan? Mereka tahu persis rumah ini kubeli dengan keringat dan air mataku jauh sebelum menikah dengan Budi. Saat pernikahan kami, keluarganya tidak memberi sepeser pun untuk persiapan. Bahkan uang amplop dari tamu pihakku, Bu Sri meminjamnya dengan alasan untuk membayar catering, lalu tidak pernah mengembalikannya. Dan sekarang, mereka dengan angkuh masuk, merusak barang-barangku, dan berani menceramahiku. Aku melangkah masuk tanpa melepas blazerku. Melihat ke arah dapur, aku nyaris pingsan. Kompor induksi canggih yang selalu kujaga kebersihannya kini penuh noda minyak. Tumpukan sayuran layu, kantong plastik, kulit bawang, dan sisik ikan berserakan di atas meja marmer putihku. Panci presto mahalku dipakai untuk merebus entah apa sampai gosong dan air hitamnya meluap keluar. Ibu pakai dapur saya seperti apa ini? Aku tidak bisa menahan diri lagi dan berteriak. Ini rumah saya. Saya menyambut Bapak dan Ibu untuk berkunjung. Tapi tolong hargai ruang hidup kami.
Bapak merokok dan membuang abu di mana-mana. Rini makan dan membuang sampah di karpet. Dan ibu, lihat dapur itu, sudah seperti tempat sampah. Brak! Suara keras menggema saat Bu Sri membanting sendok stainless steel ke lantai. Pak Hartono juga melempar puntung rokoknya ke tanah dan berdiri dengan wajah sangar. Atmosfer di ruang tamu seketika membeku, lebih dingin dan menyesakan daripada udara beku di luar. Badai telah benar-benar tiba di balik pintu rumahku, dan aku tidak tahu bahwa hal terburuk dan paling mengerikan masih menantiku. Suara sendok stainless steel yang jatuh di lantai parket memecah keheningan yang mencekik. Suara nyaring itu seperti sumbu yang menyulut tong mesiu yang telah lama terpendam. Pak Hartono membuang rokoknya, menginjaknya dengan ujung sepatu, lalu menunjuk lurus ke wajahku. Suaranya serak dan marah. Anak siapa yang tidak punya sopan santun begini? Kamu pikir karena kamu bekerja di kantor dan punya uang, kamu bisa seenaknya menginjak-injak kepala Budi dan meremehkan mertuamu? Hah? Ini rumah Budi. Kalian sudah menikah, jadi harta suami adalah milik istri juga. Aku datang untuk tinggal di rumah anakku. Apa hakmu melarang? Aku menelan ludah yang terasa pahit. Wejangan moral mereka yang tak masuk akal membuatku tak bisa lagi bersabar. Aku melangkah ke tengah ruang tamu, menatap lurus ke wajah ayah dan ibu mertuaku yang penuh amarah. Adab sebagai menantu? Ibu bicara soal adab? Aku tertawa getir. Saat hari pernikahan kita, keluarga ibu tidak memberikan 1 rupiah pun untuk seserahan. Uang amplop dari tamu pihak saya, ibu bilang pinjam sementara untuk membayar catering, lalu ibu diam saja, sampai sekarang tanpa mengembalikan sepeser pun. Semua barang di rumah ini, dari TV yang Bapak tonton, sofa yang Rini tiduri, sampai setiap butir beras yang Mas Budi makan setiap hari, semuanya adalah hasil keringat dan air mata saya. Saya sudah bersabar, sudah menafkahi anak ibu yang menganggur selama setahun ini tanpa mengeluh. Tapi sekarang, Bapak dan Ibu malah mau menertibkan saya. Budi seolah tersengat. Kemalasan dan ketidakbecusannya kubongkar di hadapan keluarganya. Wajahnya memerah padam. Urat-urat di dahinya menonjol. Ia segera maju dan membentak, "Dewi, kamu bicara ngawur apa? Punya uang sedikit saja sudah mau memberontak? Kamu sudah menikah denganku. Kamu adalah bagian dari keluarga ini. Jangan sedikit-sedikit bilang ini uangmu, ini rumahmu. Orang tuaku melahirkan dan membesarkanku. Sekarang aku membawa mereka ke sini untuk merawat mereka. Itu adalah bakti seorang anak. Sebagai istri, kamu harusnya mengerti. Hentikan omong kosongmu." Aku terperangah oleh sikap tak tahu malunya. Kemarahan yang terpendam meledak hebat. Aku menunjuk lurus ke wajahnya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. "Kamu bilang ini rumahmu, harta bersama? Jangan bermimpi di siang bolong. Sertifikat hak milik tanah ini atas nama saya seorang. Akta jual beli saya yang tanda tangani dan lunasi. Jauh sebelum saya pergi ke KUA untuk menikah denganmu. Jangankan 1 batu bata, sebutir debu pun di rumah 3 lantai ini bukan milikmu. Kamu sudah menumpang hidup padaku, sekarang kamu mau merampok aset pribadiku untuk membawa keluargamu ke sini dan membuat kekacauan? Biar ku beritahu kamu dan seluruh keluargamu, ini rumahku. Dan tidak ada seorang pun yang boleh tinggal di sini tanpa izinku." Rini, yang berdiri di samping, mencibir dengan suara cemprengnya yang masam. "Cih, sombong sekali jadi kakak ipar. Perempuan kalau sudah punya uang sedikit saja, lalu meremehkan keluarga suami, lebih baik dibuang saja. Kakakku tampan, sarjana, banyak yang mau sama dia, tidak perlu tunduk di bawah ketiakmu. Kamu berani bilang anakku menumpang. Kamu berani mengusir mertuamu." Bu Sri seolah kesurupan, matanya memerah penuh amarah. Tanpa memberiku kesempatan bereaksi, ia menerjangku seperti binatang buas yang kelaparan. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajahku, membuat mataku berkunang-kunang. Tangan kasarnya tidak hanya membawa kekuatan amarah, tetapi juga terasa berat dan dingin dari cincin emas 5 gram yang besar. Cincin yang sama, yang ia beli dari uang amplop pernikahanku dulu. Batu keras pada cincin itu menghantam tepat di pangkal hidungku. Rasa sakit yang tajam menjalar hingga ke puncak kepala, membuatku pusing. Aku terhuyung mundur, kehilangan keseimbangan, dan jatuh tersungkur di atas karpet. Aliran cairan hangat dan amis mengalir dari hidungku, membasahi bibir, dan menetes ke kemeja putih bersih yang kukenakan. Darahku mengalir deras, hidungku terasa sakit luar biasa seolah remuk. Ya Tuhan. Aku memegangi wajahku, menggeliat kesakitan di atas karpet. Jeritan pilu keluar dari tenggorokanku. Alih-alih panik melihatku berlumuran darah, Bu Sri justru semakin beringas. Ia berkacak pinggang, menunjuk ke wajahku sambil meludah dan memaki. "Rasakan, biar kamu jera dengan sikap kurang ajarmu yang meremehkan keluarga suami. Hari ini aku harus memberimu pelajaran tentang tata krama, tentang sopan santun." Melihat darahku yang bercucuran, Budi sempat tertegun,
Tetapi ketika jeritanku terdengar hingga keluar jendela, ia tersadar. Bukan untuk menolongku, ia panik melihat ke arah balkon, di mana gorden sedikit terbuka, dan cahaya lampu jalan masuk. Bu, sudahlah. Nanti tetangga dengar, kata Budi gugup, tetapi tangisanku yang penuh kepedihan tak bisa berhenti. Aku berteriak putus asa. Tolong. Pembunuh. Perampok. Kamu masih berani berteriak? Pak Hartono menggeram, meraih asbak di atas meja, dan hendak melemparkannya ke arahku. Budi melompat maju. Pria yang pernah kusebut suami, yang pernah berdiri di sisiku, tidak mengambil tisu untuk menyeka darahku, tidak menelepon ambulans. Ia berlutut, menggunakan kedua tangannya yang besar dan kasar untuk membekap mulutku dengan erat. Busri ikut menindihku, tanpa ragu menekan lututnya ke bahuku, menjepitku ke lantai. Diam, kamu mau teriak-teriak supaya seluruh dunia menertawakan keluarga ini. Desis Budi, matanya melotot mengancam. Bau mulutnya yang tidak sedap dan bau asap rokok dari bajunya menerpa wajahku, membuatku mual. Aku meronta tanpa daya. Kekuatan seorang wanita berusia 30 tahun yang baru pulang kerja kelelahan tidak sebanding dengan tekanan dua orang yang menindihku. Darah dari hidungku yang tersumbat oleh tangan kejam Budi mengalir kembali ke tenggorokan, membuatku tersedak dan batuk-batuk hebat. Saluran napasku terasa sesak. Aku merasa akan mati lemas di dalam rumahku sendiri. Melalui air mata yang mengaburkan pandanganku, mataku tertuju pada Rini. Ia berdiri bersedekap, bersandar di dinding dengan senyum. Ia bahkan mengangkat ponselnya dan merekam pemandangan menyedihkan ini, seolah itu adalah sebuah piala kemenangan. Tepat saat aku merasa akan pingsan karena kehabisan napas, ketukan pintu yang bertubi-tubi terdengar, memecah suasana yang mencekik. Tok, 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 Bu Dewi, Pak Budi. Ada apa di dalam? Kok ribut sekali? Apa ada masalah? Suara Pak Santoso, ketua RT yang rumahnya persis di sebelah, terdengar nyaring dari balik pintu yang terkunci. Seluruh keluarga Budi terkejut. Suara dari luar itu bagaikan sember air dingin yang menyiram keberingasan mereka. Tangan Budi sedikit melonggar karena kaget dan takut reputasinya hancur. Hanya menunggu momen itu, dengan sisa-sisa insting bertahan hidup, aku membuka mulut dan menggigit jari Budi sekuat tenaga. Ia menjerit kesakitan dan refleks menarik tangannya. Memanfaatkan kesempatan emas itu, aku menggunakan seluruh kekuatanku untuk menendang Busri ke belakang, lalu melesat bangkit seperti anak panah. Tanpa sempat memakai sepatu, tanpa sempat mengambil tas atau blazer, aku berlari ke pintu utama. Dengan tangan yang berlumuran darah, aku memutar kunci, membuka pintu lebar-lebar, dan lari ke teras. Pak Santoso, tolong saya, teriakku pilu. Pak Santoso, yang mengenakan jas hujan, berdiri di luar gerbang sambil memegang senter. Begitu melihat penampilanku yang acak-acakan, wajah berlumuran darah yang menetes hingga ke dagu, ia terkejut dan berteriak, "Astaga, warga, ada KDRT, orang dipukuli sampai begini." Aku tidak berani berhenti. Aku takut jika aku diam sedetik saja, iblis-iblis di dalam rumah akan menyeretku kembali dan menghabisi nyawaku. Aku berlari, sekuat tenaga menuju jalan utama. Langit musim hujan masih mencurahkan airnya tanpa henti. Air hujan yang dingin bercampur dengan darah segar dan air mata asin membasahi wajahku yang nyeri. Kakiku yang telanjang menginjak aspal yang kasar dan berbatu, terasa sakit, tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan luka yang mengoyak hatiku. Di belakangku, lampu-lampu di rumah 3 lantai itu masih menyala terang. Rumah yang pernah kurawat dan kubangun dengan setiap rupiah hasil jerih payahku, kini telah menjadi neraka. Malam itu, melarikan diri di tengah hujan yang menusuk tulang. Aku akhirnya belajar pelajaran paling mahal dalam hidupku, kesabaran dan pengorbanan buta, hanya akan memelihara sekawanan serigala, yang siap menggerogoti hidupmu, berkat teriakan Pak RT. Aku berhasil lolos dari rumah neraka itu. Melihatku bertelanjang kaki dengan kemeja putih yang basah oleh darah, beliau dengan panik menghentikan sebuah taksi yang melaju pelan di dalam kompleks, lalu menyodorkan uang Rp300.000 ke tangan sopir. "Pak, tolong antarkan Mbak Dewi ini langsung ke UGD rumah sakit daerah. Cepat ya. Dia kehilangan banyak darah." Di dalam taksi, tubuhku gemetar hebat. Udara malam yang dingin ditambah pakaian yang basah kuyup membuat gigiku bergemeletuk. Hidungku terasa nyeri hingga ke otak, darah sudah berhenti mengalir deras, tapi masih merembes setetes demi setetes, berbau anyir. Setibanya di rumah sakit, ruang UGD terang benderang dengan lampu neon, bau disinfektan yang menyengat membuatku sedikit lebih sadar. Dokter jaga malam itu mengerutkan kening melihat kondisiku yang berantakan. Ia dengan hati-hati membersihkan darah di sekitar hidungku, menekannya perlahan, membuatku meringis. "Anda terkena benturan sangat keras dengan benda tumpul, ya?" tanya dokter itu dengan nada serius sambil menulis di rekam medis.
Tulang hidung utama Anda retak, jaringan lunak mengalami kerusakan parah. Beruntung tidak sampai mengenai rongga mata. Sekarang, silakan ikut perawat untuk röntgen. Setelah itu kembali ke sini, saya akan memasang penyangga dan memberikan resep obat pereda nyeri serta antiinflamasi. Apa ada keluarga yang mendampingi untuk mengurus administrasi? Pertanyaan dokter itu bagai pisau yang mengiris hatiku. Keluarga. Orang-orang yang menyandang status keluarga baru saja memegangi tangan dan kakiku agar ibu mertuaku bisa mematahkan hidungku. Saya sendiri, dok. Biar saya urus sendiri, jawabku lirih. Beruntung, ponselku masih ada di saku celana kerja dan tidak hilang. Tapi tanganku begitu gemetar hingga salah memasukkan kata sandi 2 kali. Aku membuka daftar kontak. Orang tuaku sudah meninggal karena kecelakaan lalu lintas sejak aku masih kuliah. Selama ini, kerabat terdekat yang melindungiku hanyalah Tante Ratih, adik kandung ibuku. Beliau adalah mantan pegawai di pengadilan negeri, dan sekarang sudah pensiun. Beliau adalah wanita yang cerdas, tegas, dan menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri. Aku menekan nomornya. Setelah beberapa kali dering, telepon diangkat. Suara Tante Ratih terdengar mengantuk namun hangat. Halo, Tante di sini Wi. Kenapa telepon jam segini? Kamu bertengkar dengan suamimu? Mendengar suaranya, semua kepedihan, penghinaan, dan rasa sakit yang kupendam akhirnya pecah. Aku terisak-isak di telepon. Tante, tolong Dewi. Dewi ada di UGD rumah sakit daerah. Mereka memukuli Dewi. Suara Tante Ratih seketika menjadi tegas dan waspada. Siapa yang memukulmu, Budi? Tante kesana sekarang. Tetap di sana, jangan kemana-mana. Belum sampai 20 menit, Tante Ratih muncul. Ia masih mengenakan setelan piyama beludru berwarna marun, hanya dibalut jaket tebal di luarnya. Rambutnya diikat asal-asalan. Begitu melihatku duduk meringkuk di bangku stainless steel yang dingin di depan ruang röntgen, wajahku bengkak, hidung diperban putih, dengan noda darah di kemeja, ia langsung berlari dan memelukku erat. Ya Allah, Dewi, cucu Tante, siapa bajingan yang tega memukulmu sampai begini nak? Seru Tante Ratih, air matanya berlinang, tangannya mengelus rambutku yang basah oleh air hujan. Aku menyandarkan kepala di bahunya dan menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil. Seluruh ketegaran yang kubangun sebagai wanita karya runtuh seketika. Aku menceritakan semuanya dengan terbata-bata, mulai dari keluarga suami yang seenaknya pindah dan mengubah rumahku menjadi tempat sampah, hingga tamparan fatal Busri dengan cincin emasnya, dan tindakan pengecut Budi yang ikut membekap mulutku. Semakin banyak yang kudengar, tangan Tante Ratih semakin terkepal. Matanya yang tadinya penuh iba berubah menjadi amarah yang menyala-nyala. Dasar perampok. Si Budi itu sudah menumpang hidup padamu, sekarang dia bawa seluruh gerombolannya untuk menghancurkanmu dan merebut rumahmu. Tenang nak, ada Tante di sini. Tante tidak akan membiarkan gerombolan tidak tahu diri itu lolos begitu saja. Busri memukulmu sampai hidungmu patah. Ini adalah tindak pidana penganiayaan berat. Mereka juga menahanmu dan menghalangimu meminta tolong. Kejahatan ini kalau tidak membuat mereka masuk penjara, setidaknya akan membuat mereka bangkrut. Tante Ratih melepaskan pelukannya, memegang kedua bahuku, dan berkata dengan tegas. Suaranya penuh dengan wibawa seorang mantan praktisi hukum. Dewi, dengarkan Tante, air mata tidak akan menyelesaikan apa-apa sekarang. Kamu harus kuat dan rebut kembali apa yang menjadi milikmu. Pertama, simpan baju bernoda darah ini, jangan dicuci atau dibuang, ini barang bukti. Kedua, ambil hasil röntgen dan minta dokter membuatkan surat keterangan luka atau visum et repertum awal, lengkap dengan tanda tangan dan stempel rumah sakit. Dengan surat ini, perbuatan Busri bukan lagi sekadar pertengkaran mertua menantu, tapi sudah masuk ranah hukum pidana. Aku menatap Tante. Hidungku masih berdenyut, tapi mataku sudah kering. Tante, tadinya aku berencana pulang besok pagi untuk bicara baik-baik dan mengusir mereka semua. Besok pagi, kenapa harus menunggu besok? Tante Ratih tersenyum dingin, matanya berkilat penuh tekad. Malam ini juga, sekarang juga, saat hidungmu masih berdarah, saat bukti-bukti masih segar, kita akan langsung lapor ke Polsek. Rumah itu kamu beli sebelum menikah, surat-surat atas namamu. Mereka adalah penghuni ilegal yang melakukan penganiayaan terhadap pemilik rumah. Kita lihat saja malam ini, apa Borgol bisa melunturkan kesombongan ibu mertuamu itu. Kata-kata Tante Ratih seolah memberiku kekuatan baru. Benar, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus bersembunyi di malam hujan yang dingin ini? Kenapa aku harus menyerahkan rumah hasil jerih payahku pada orang-orang kejam itu? Sambil memegang map berisi hasil röntgen dari perawat, aku menoleh ke Tante Ratih dan mengangguk mantap. Tanganku terkepal erat. Malam ini,
aku akan menunjukkan pada mereka harga yang harus dibayar ketika mereka mendorong seorang wanita hingga ke batas kemampuannya. Jam di dinding rumah sakit menunjukkan pukul 11 malam. Lorong UGD sepi, hanya terdengar suara sandal petugas kebersihan dan gemerisik kertas di meja jaga. Sambil menunggu dokter menandatangani surat keterangan luka, aku lelah membuka ponsel. Tidak ada satupun panggilan tak terjawab, atau pesan dari Budi, suamiku, yang telah bersekongkol dengan orang tuanya untuk menghajarku. Sama sekali tidak ada kabar. Namun, di layar ponselku muncul notifikasi dari Facebook. Rini, adik iparku yang tercinta, baru saja menandai Budi dalam sebuah unggahan 15 menit yang lalu. Judul statusnya langsung menusuk mataku. Merayakan rumah baru kakak, sambil mendidik kakak ipar biar keluarga bahagia, hehe. Dengan gemetar, aku mengklik video yang terlampir. Di layar, Rini sedang merekam seluruh ruang tamuku. Ia telah membuka sebotol anggur impor yang kubeli untuk hadiah klien dan menuangkannya ke gelas. Di atas meja ada tumpukan anggur impor dan sekotak kue kering mahal yang kusimpan di kulkas. Kini semuanya dikeluarkan dan dihamburkan. Kamera mengarah ke Busri. Ibu mertuaku sedang duduk angkuh di sofa, mulutnya mengunyah buah anggur dengan wajah penuh kemenangan. Rini tertawa cempreng di video. Gimana Bu? Menantumu, sudah jinak kan? Busri mengelus-elus cincin emas 5 gram di jarinya, senjata yang baru saja mematahkan hidungku 2 jam lalu, dan berkata dengan suara lantang. Jelas, sekali kutampar langsung lari tunggang langgang. Biar tahu rasa, jangan mentang-mentang punya uang lalu seenaknya sama keluarga suami. Rumah ini ada hak Budi juga, aku ini ibunya. Aku mau datang, mau tinggal, mau melakukan apa saja, itu hakku. Kalau tidak diberi pelajaran, nanti dia naik ke atas kepala. Kamera kemudian beralih ke Budi. Ia sedang duduk santai mengupas apel. Mendengar ibunya bicara, ia tertawa. Sudahlah Bu, nanti dia pulang malah nangis-nangis lagi. Tapi harus kuakui, hari ini ibu memang tegas. Harus begitu biar dia takut dan tidak membantah lagi. Darah di tubuhku seolah membeku, lalu mendidih seketika. Mereka sama sekali tidak menyesal atau khawatir tentang keadaanku. Sebaliknya, mereka sedang berpesta merayakan kemenangan mereka. Sikap tak tahu malu dan kekejaman mereka telah melampaui batas kesabaranku. Tante. Aku menunjukkan ponselku pada Tante Ratih, tanganku gemetaran. Lihat ini. Tante Ratih menyipitkan mata ke layar. Baru 10 detik menonton, wajahnya sudah mengeras. Ia segera mengeluarkan ponselnya, merekam ulang video itu, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Kurang ajar, desis Tante Ratih, suaranya dingin. Anak ini memang bodoh dan suka pamer. Dia malah memberikan bukti kejahatannya sendiri. Dewi, lihat baik-baik wajah mereka. Ini bukan keluarga, ini gerombolan perampok. Ayo, ambil surat-suratmu, kita langsung ke Polsek. Pukul 11.30 malam, taksi berhenti di depan kantor Polsek. Hujan masih turun rintik-rintik, tapi aku tidak lagi merasa dingin. Tekad untuk membalas dan menuntut keadilan membara di dadaku. Petugas piket malam itu adalah seorang polisi muda bernama Agus dan seorang rekannya yang lebih senior. Melihatku masuk dengan hidung diperban dan kemeja penuh noda darah kering, keduanya terkejut dan langsung berdiri. Selamat malam, Pak. Tante Ratih melangkah maju dengan sikap tenang dan tegas seorang mantan praktisi hukum, membuat lawan bicaranya langsung segan. Kami datang untuk melaporkan tindak pidana penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyerobotan tempat tinggal secara tidak sah. Korban adalah keponakan saya. Bribtu Agus segera menuangkan segelas air hangat untukku dan mempersilakan kami duduk. Silakan Bu, ceritakan kejadiannya dengan tenang. Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ibu? Aku menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semuanya secara runtut, dari saat aku masuk rumah hingga dipukuli. Tante Ratih tidak membuang waktu. Ia mengeluarkan hasil röntgen dan surat keterangan luka dari rumah sakit, meletakkannya di atas meja. Lapor, Pak. Ini adalah kesimpulan dari Dr. RSUD. Keponakan saya dipukul dengan benda tumpul, yaitu cincin emas besar, yang menyebabkan tulang hidung utama retak, kerusakan jaringan lunak, dan kehilangan banyak darah. Persentase cederanya pasti tidak kecil. Kemudian, Tante Ratih memutar video yang diunggah Rini di Facebook, menyodorkan ponselnya ke arah kedua polisi. Suara cempreng Rini dan nada sombong Busri terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Lihat Pak, setelah memukuli orang, mereka bukannya membawa ke rumah sakit, malah mengaku sebagai pemilik rumah, berpesta pora, dan merekam video untuk pamer atas tindakan kekerasan mereka. Terlebih lagi, rumah di Jalan Melati nomor 15 adalah aset pribadi keponakan saya, dibeli sebelum menikah, sertifikat hak milik atas namanya sendiri. Aku mengeluarkan ponselku, membuka file foto sertifikat tanah dan akta jual beli yang selalu kusimpan, lalu menunjukkannya. Polisi yang lebih senior mengerutkan kening, wajahnya menjadi sangat serius.
Ia mengetukkan jarinya ke meja. Bukti sudah sangat jelas. Perilaku kelompok ini bersifat premanisme, meremehkan hukum, dan ada unsur perusakan properti serta ancaman psikis terhadap korban. Agus, panggil 2 rekan kita yang sedang piket, bawa peralatan, kita langsung turun ke TKP sekarang juga. Kita tidak bisa membiarkan tindakan semena-mena seperti ini terjadi. Pukul 12 malam, mobil patroli polisi dengan lampu rotator biru merah yang berkedip perlahan memasuki kompleks perumahanku. Aku duduk di belakang bersama Tante Ratih, tanganku mencengkeram tangannya hingga berkeringat. Itu rumah saya. Rumah 3 lantai itu paling menonjol di antara yang lain. Lampu ruang tamu masih menyala terang. Melalui tirai tipis, aku bisa melihat bayangan orang berlalu lalang. Suara TV terdengar keras, mengganggu keheningan malam. Mereka masih menikmati kemenangan mereka di rumah yang bukan milik mereka, memakan makananku, menggunakan uangku, dan mungkin berpikir bahwa menantu pengecut ini sedang bersembunyi menangis di suatu tempat. Bribtu Agus turun dari mobil, merapikan seragamnya, lalu menoleh padaku dan mengangguk. Bu Dewi, silakan maju dan buka pintunya. Kami ada tepat di belakang Anda. Aku menarik napas panjang. Udara dingin memenuhi paru-paruku tapi justru membuat kepalaku jernih. Aku melangkah maju, menempelkan jariku ke pemindai sidik jari. Bip-bip, pintu baja yang berat itu perlahan terbuka. Di dalam, Rini masih tertawa terbahak-bahak menonton acara komedi di TV. Pak Hartono menghisap rokok kreteknya, sementara Bu Sri dengan suara keras menyuruh Budi mengambil piring buah lagi. Tidak ada yang menyadari pintu utama telah terbuka. Aku mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Di belakangku, Tante Ratih dan 3 petugas polisi berseragam lengkap masuk dengan wibawa. Drama para benalu itu telah sampai pada babak akhirnya. Pintu baja terbuka lebar, embusan angin dingin dari luar menerobos masuk, membuat tirai jendela berkibar. Tawa cempreng Rini tiba-tiba berhenti seolah tercekat. Budi, yang baru saja membawa sepiring anggur dari dapur, melihat kami dan tangannya gemetar. Piring itu jatuh dengan suara berdebam di meja kaca, buah-buahnya menggelinding kemana-mana. Pak Hartono, yang sedang menyalakan rokok, menjatuhkan koreknya. Dan Bu Sri, ibu mertua yang baru beberapa saat lalu menyombongkan diri di video, kini membeku di sofa. Namun, dengan cepat, sifat keras kepalanya muncul kembali. Ia berkacak pinggang, menatapku dengan angkuh, lalu melirik ke 3 polisi di belakangku. Oh, menantu kesayangan sudah pulang rupanya, ejek Bu Sri dengan nada masam. Hebat sekali kamu, Dewi. Pulang kerja terlambat, dinasihati mertua sedikit, kena tampar sekali saja sudah mengadu dan bawa-bawa polisi ke rumah. Mau menakut-nakuti siapa kamu? Masalah keluarga itu diselesaikan di dalam, kenapa kamu malah membuat malu keluarga ini di depan umum? Pak Hartono juga ikut-ikutan. Dewi, jangan seperti anak kecil. Perselisihan mertua dan menantu itu biasa. Para bapak polisi ini sibuk, tidak punya waktu mengurusi masalah keluargamu. Cepat minta maaf pada ibumu dan suruh bapak-bapak ini pulang. Rini, yang bersembunyi di belakang ayahnya, bergumam, dasar tidak tahu diri, masalah sepele dibesar-besarkan. Aku berdiri diam, tanganku terkepal, mataku menatap dingin setiap wajah tak tahu malu itu. Bribtu Agus, dengan seragamnya yang berwibawa, melangkah maju. Suaranya tegas menggema di seluruh ruangan, diminta semuanya untuk tenang. Kami dari Polsek menerima laporan dari Ibu Dewi atas dugaan tindak pidana penganiayaan dan penyerobotan tempat tinggal secara tidak sah. Siapa yang bernama Ibu Sri? Bu Sri terkejut, wajahnya sedikit pucat, tapi ia masih berusaha membela diri. Saya Sri, ibu kandung Budi, mertua Dewi. Bapak-bapak polisi ini pasti salah paham. Kejahatan apa? Ini rumah anak saya datang tinggal di sini, apanya yang tidak sah? Dia menantu saya, dia kurang ajar, jadi saya tampar untuk mendidiknya. Hukum mana yang melarang mertua mendidik menantu? Bribtu Agus mengeluarkan surat keterangan luka dari RSUD dan menunjukkannya di depan wajah Bu Sri. Anda bilang mendidik dengan menggunakan cincin emas sampai tulang hidung patah, jaringan lunak robek, dan korban harus dilarikan ke UGD seperti ini? Ini bukan lagi masalah keluarga, ini adalah tindakan kriminal. Hidungnya patah, gagap Budi, wajahnya pucat pasi. Ia menatap perban di hidungku dan noda darah kering di kemejaku, kakinya mulai gemetar. Ia melangkah maju, suaranya memelas. Dewi, lukamu separah itu? Mas kira ibu cuma menampar pelan. Diam kamu, bentakku, setiap kata keluar dari sela-sela gigiku. Saat ibumu memukuliku, kamu di mana? Kamu berlutut, membekap mulutku dengan tanganmu, bersekongkol dengan orang tuamu menindihku ke lantai agar aku tidak bisa berteriak minta tolong. Darahku mengalir kembali ke tenggorokan sampai aku hampir mati lemas. Apa kamu buta sampai bilang itu tamparan pelan? Kamu adalah dongfam paling pengecut yang pernah kutemui.
Saat itulah Tante Ratih melangkah maju dengan tenang. Ia bersedekap, wibawa seorang mantan praktisi hukum benar-benar menaklukkan ocehan keluarga suamiku. Ia menyalakan video yang diunggah Rini, dengan volume maksimal. Suara tawa dan cemoohan Bu Sri dan Rini terdengar jelas. Tante Ratih menatap tajam ke arah Rini, membuatnya mundur ketakutan. Mendidik, diselesaikan di dalam, memukuli orang sampai hidungnya patah, lalu merampas rumahnya untuk pesta miras, merekamnya dan pamer di media sosial, cukup sandiwaranya. Pertama, sertifikat rumah ini atas nama keponakan saya, dibeli jauh sebelum menikah dengan Budi. Kalian tidak punya hak sepeser pun di sini. Kedua, dengan video ini dan hasil visum, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Bu Sri sudah sangat jelas. Mendengar soal sertifikat rumah, mata Bu Sri melotot. Ia berbalik dan mencengkeram kerah baju Budi. Budi, katakan pada ibu, kamu bilang kamu punya bagian di rumah ini, kenapa sekarang jadi milik perempuan ini sepenuhnya? Budi menunduk, tergagap. Aku kira kalau sudah menikah jadi milik bersama. Dasar bodoh, teriak Bu Sri. Lalu tiba-tiba ia menerjang ke arahku, hendak mencakarku. Kamu menipu keluarga kami, akan kubunuh kamu. Diam, tangkap perempuan ini, teriak Bribtu Agus. Dua petugas lainnya segera bergerak. Sebelum Bu Sri bisa menyentuhku, mereka telah membekuk kedua tangannya ke belakang. KLIK. Suara logam dingin terdengar. Borgol itu telah mengunci pergelangan tangan Bu Sri. Kesombongan ibu mertuaku seketika hancur. Ia jatuh berlutut di lantai, wajahnya pucat pasi, mulutnya tergagap memohon. Pak polisi, saya salah. Maafkan saya sudah tua, saya hilaf. Pak Hartono mematung, rokoknya tergeletak di kakinya. Rini meringkuk di sudut, memeluk ponselnya sambil menangis tersedu-sedu. Melihat ibunya diborgol, Budi panik luar biasa. Ia berjalan sempoyongan ke arahku, lalu bruk. Ia berlutut tepat di kakiku. Pria yang pernah kucintai, yang kunafkahi selama setahun, kini dengan hina memeluk kakiku. Dewi, aku mohon padamu. Budi menangis, air mata dan ingusnya bercampur. Aku salah, ibu salah. Tolong, demi pernikahan kita, demi anak kita, cabut laporanmu. Ibu sudah tua, bagaimana nasibnya di penjara? Aku janji akan menurutimu. Aku mohon cabut laporannya. Aku menunduk menatap puncak kepala Budi. Air mataku sudah kering sejak di rumah sakit. Yang tersisa hanyalah rasa jijik. Aku menarik kakiku dari pelukannya. Pernikahan? Sejak kau bersekongkol dengan ibumu, menindihku, dan membiarkannya mematahkan hidungku, kau sendiri yang telah menghancurkan pernikahan ini. Kau menangis untuk ibumu, tapi di mana kau saat aku berlumuran darah memohon pertolonganmu? Biarkan hukum yang bekerja. Aku tidak akan pernah mencabut laporanku. Bribtu Agus menarik Bu Sri berdiri. Semua yang terlibat, silakan ikut ke kantor Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aku melihat punggung Bu Sri yang digiring pergi, borgolnya berkilauan di bawah lampu. Seluruh keluarganya berjalan lesu di belakang, tak ada yang berani menatapku lagi. Badai telah berlalu, dan borgol dingin itu adalah harga yang pantas untuk kekejaman dan kesombongan mereka. Keesokan paginya, aku terbangun di tempat tidur yang nyaman di rumah Tante Ratih. Setelah dari kantor polisi, Tante bersikeras membawaku pulang ke rumahnya. Keberuntungan terbesarku dalam tragedi ini adalah, kemarin sore sebelum rapat penting itu, aku sempat menitipkan Dimas, putraku yang berusia 4 tahun, di rumah Tante karena tahu akan pulang malam. Budi sendiri beralasan ada janji dengan klien untuk menghindari tugas menjaga anak. Berkat itu, Dimas tidak harus menyaksikan pemandangan mengerikan dan wajah iblis dari keluarga ayahnya. Aku bercermin di kamar mandi. Hidungku masih disanggap perban, wajahku bengkak dan lebam, mataku cekung karena semalaman tidak tidur. Pukul 9 pagi, bel gerbang rumah Tante Ratih berbunyi bertubi-tubi. Aku berjalan ke ruang tamu. Dari balik jendela kaca, aku melihat Budi. Ia berdiri di luar gerbang, penampilannya sangat menyedihkan. Kemeja yang kemarin sudah kusut, rambut acak-acakan, dan matanya merah bengkak. Setelah semalaman di kantor polisi, begitu aku membuka gerbang, Budi langsung masuk dengan wajah memelas. Dewi, aku mencarimu dari pagi. Gerbang kantor polisi ditutup, aku tidak diizinkan bertemu ibu. Ibu ditahan. Ia duduk terkulai di sofa kayu di ruang tamu Tante, menjambak rambutnya sendiri. Aku berdiri agak jauh, bersedekap, tatapanku dingin. Lalu? Jawabku singkat, suaraku agak sengau karena hidung yang diperban. Ibu melanggar hukum, melakukan penganiayaan berat, jadi harus bertanggung jawab. Kamu mencariku untuk apa? Budi mengangkat wajahnya, matanya memancarkan permohonan palsu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Bagaimanapun juga,
beliau adalah ibu mertuamu, neneknya Dimas. Demi hubungan kita selama ini, apa kamu tega membiarkan ibu masuk penjara? Aku mohon, demi aku, demi anak kita, pergi ke kantor polisi dan cabut laporanmu. Dokter bilang hidungmu hanya retak sedikit, operasi kecil juga sembuh, tidak akan mati kan? Kenapa kamu begitu keras? Aku tertawa, tawa yang sangat getir dan sinis. Hanya retak sedikit? Tidak akan mati? Budi, apa kamu masih manusia? Saat ibumu menghantamkan cincin emas itu ke wajahku, darah mengalir deras. Kau bukan hanya tidak menolong, tapi malah menindihku. Saat itu apa kau berpikir tentang pernikahan kita? Apa kau berpikir Dimas akan kehilangan ibunya? Sekarang kau memintaku mencabut laporan. Jangan harap, melihat sikapku yang tegas. Topeng penyesalan Budi seketika lenyap. Sifat asli pengecut dan pemanfaatnya mulai terlihat. Ia berdiri, menendang meja, dan menunjuk wajahku. Jangan sombong kamu. Kamu pikir dengan melaporkan ibuku, hidupmu akan tenang? Aku beritahu kamu, jika kamu tidak segera mencabut laporan, aku akan langsung mengajukan gugatan cerai hari ini juga. Dan dengar baik-baik, rumah di Jalan Melati itu adalah harta Gonogini. Pengadilan akan membaginya 2. Dan Dimas juga, aku ayahnya. Aku akan menuntut hak asuh anak. Saat itu jangan menangis memohon padaku. Ia menyeringai, yakin bahwa ancaman itu akan melumpuhkanku. Tepat saat itu, Tante Ratih turun dari tangga, membawa sebuah map plastik. Wajahnya marah, tapi sikapnya tetap tenang dan tajam. Hebat sekali keponakan menantuku ini. Gagah sekali hari ini ya, kata Tante Ratih sambil bertepuk tangan sinis. Ia melemparkan map itu ke meja di depan Budi. Budi sedikit gentar melihat Tante. Ia selalu takut pada wibawa wanita yang puluhan tahun bekerja di bidang hukum ini. Tapi demi gengsi, ia masih berusaha melawan. Tante, jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Saya benar, menurut hukum perceraian, harta dibagi 2, dan saya berhak menuntut hak asuh anak. Oh, bicara hukum ya? Tante Ratih tertawa dingin. Ia duduk dan membuka map itu. Baiklah, hari ini mantan praktisi hukum ini akan memberimu sedikit pelajaran hukum, biar matamu terbuka, Budi. Tante Ratih mengeluarkan selembar sertifikat hak milik dan meletakkannya di meja. Pertama, soal rumah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat tanggal penerbitan sertifikat ini. Tanggal 10 Mei 2018. Dan kapan kalian menikah? 25 Desember 2018. Artinya, rumah ini dibeli dan dilunasi lebih dari 4 bulan sebelum kalian menikah. Menurut hukum perkawinan, ini adalah harta bawaan Dewi. Kamu tidak mengeluarkan sepeser pun. Namamu tidak ada di sertifikat. Atas dasar apa kamu minta dibagi 2? Kamu mau merampok? Wajah Budi pucat pasi. Matanya terpaku pada tanggal di sertifikat dan satu-satunya nama yang tertera di sana, Dewi Larasati. Tapi sejak menikah, uang listrik, air, perbaikan. Diam, bentak Tante Ratih, melemparkan setumpuk rekening koran tebal ke hadapannya. Ini rekening koran Dewi selama 3 tahun terakhir. Gaji bulanan, uang susu dan popok Dimas, uang belanja, uang listrik, air, dan juga uang untuk menafkahi pengangguran sepertimu selama setahun ini. Kontribusimu apa? Budi mundur selangkah. Kata-kata Tante Ratih menghancurkan fantasinya untuk hidup enak. Tante Ratih melanjutkan, kedua, soal hak asuh anak. Kamu mau menuntut hak asuh Dimas dengan modal apa? Pengadilan akan mempertimbangkan kondisi finansial dan moral orang tua. Kamu, seorang pengangguran tanpa penghasilan, hidup menumpang pada istri, dan bahkan menjadi dongfam dalam kasus penganiayaan terhadap istrimu sendiri. Kamu pikir pengadilan akan menyerahkan seorang anak pada orang yang tidak bisa menghidupi dirinya sendiri dan punya watak preman sepertimu? Kamu mau Dimas diasuh oleh neneknya yang seorang narapidana? Saya. Budi terdiam, keringat dingin membasahi dahinya. Ia sadar topengnya telah terbuka. Ia tidak punya apa-apa, tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan. Dan kini, ia menghadapi risiko terusir ke jalanan dengan tangan hampa, sambil menanggung beban seorang ibu yang terancam hukuman penjara. Kesombongannya lenyap, digantikan oleh kepanikan. Dewi, aku. Ia berbalik ke arahku, mencoba memohon lagi. Aku mundur, menepis tangannya. Jangan sebut namaku. Pulang dan katakan pada Pak Hartono dan Rini untuk mengemasi barang-barang mereka dan enyah dari rumahku hari ini juga. Jika tidak, besok aku akan panggil tukang kunci untuk membongkar paksa dan membuang semua sampah mereka ke jalan. Surat gugatan cerai akan segera kukirim ke pengadilan. Bersiaplah hidup di bawah jembatan. Setelah itu aku berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan Budi yang mematung di ruang tamu. Di belakangku aku mendengar suara Tante Ratih yang tegas mengusirnya. Kau sudah dengar, kan? Pintu keluarnya di sebelah sana. Silakan pergi. Budi berjalan sempoyongan keluar gerbang.
Seorang pengecut yang tidak berguna akhirnya menerima ganjaran yang setimpal. Tapi aku tahu, pertempuran untuk merebut kembali rumahku belum benar-benar berakhir. Pukul 2 siang di hari yang sama, saya tidak datang sendiri. Di samping saya ada Pak Wijaya, seorang pengacara berpengalaman yang merupakan murid lama Tante Ratih, dan seorang tukang kunci profesional. Berdiri di depan rumah saya menempelkan sidik jari, tetapi pintu tidak bergerak. Mereka mengunci grendel pengaman dari dalam. Bongkar saja, Pak, kataku pada tukang kunci. Suara mesin gerinda yang memekakkan telinga memecah keheningan kompleks. Kurang dari 5 menit, pintu terbuka. Di dalam, Pak Hartono dan Rini sedang jongkok di atas karpet mahal, menyeruput mie instan. Melihatku masuk bersama 2 pria asing, Rini terkejut. Mbak, apa-apaan ini? Berani-beraninya mendobrak pintu. Pak Hartono melemparkan mangkuk mie-nya. Kamu sudah mengirim ibumu ke kantor polisi? Sekarang kamu bawa preman untuk mengusir kami? Hah, Budi belum pulang? Kami tidak akan pergi kemana-mana. Ini rumah anakku, aku menatapnya dingin. Pertama, ini pengacara saya, bukan preman. Kedua, pagi ini anak kesayangan Bapak sudah saya usir setelah melihat bukti bahwa rumah ini milik saya. Tidak ada bagian Budi di sini. Pengacara Wijaya melangkah maju. Selamat siang. Berdasarkan surat-surat yang sah, rumah ini adalah milik klien saya. Tindakan Bapak dan Saudari menempati rumah ini secara paksa adalah pelanggaran hukum. Kami beri waktu 1 jam untuk berkemas dan pergi, atau kami akan memanggil aparat untuk melakukan pengosongan paksa. Mendengar kata aparat dan pengosongan paksa, wajah Pak Hartono berubah. Tiba-tiba, ia memegangi dadanya dan jatuh ke lantai. Terengah-engah, tolong, sakit jantung. Menantuku mau membunuhku untuk merebut hartaku. Rini segera berakting, menangis meraung-raung. Bapak, Mbak Dewi, apa Mbak sudah puas? Ibu sudah Mbak jebloskan ke penjara, sekarang Mbak mau membunuh Bapak juga. Drama yang menggelikan. Aku dengan tenang mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Rini marah dan meraih sebuah guci keramik antik dari Jepara yang kugunakan sebagai hiasan. Hentikan atau guci ini pecah. Pecahkan saja, kataku tenang. Guci itu harganya 20 juta rupiah, ada kwitansinya. Menurut KUHP pasal 406, perusakan properti di atas 2,5 juta rupiah bisa dipidana. Ibumu sudah masuk, kamu mau menyusul? Tangan Rini gemetar, dan ia meletakkan kembali guci itu. Kemudian, aku memutar kameraku ke arah Pak Hartono dan menelepon ambulans dengan suara keras, sengaja menyalakan loudspeaker. Halo, 115, tolong kirim ambulans segera, ada seorang pria, 60 tahun, kena serangan jantung. Mohon siapkan alat kejut jantung dan suntikan adrenalin. Oh ya, pasien ini tidak punya asuransi, semua biaya harus dibayar tunai ya. Mungkin sekitar puluhan juta untuk penanganan awal. Mendengar kata alat kejut jantung dan puluhan juta, Pak Hartono yang pura-pura pingsan langsung terlonjak bangun. Tidak usah, saya sudah baikan. Cuma masuk angin, katanya tergagap. Aku mematikan telepon. Sandiwara selesai. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengemasi semua barang kalian. Apapun yang dibeli dengan uangku, jangan disentuh. Lewat dari 30 menit, akan kulempar semuanya ke jalan. Di bawah pengawasan pengacara, mereka akhirnya berkemas. Saat hendak pergi, mataku menangkap botol parfum Chanel mahal yang Tante Ratih berikan padaku menyembul dari tas Rini. Berhenti, mau mencuri juga? Tepat saat itu, Pak RT datang bersama 2 petugas keamanan kompleks yang sudah dihubungi oleh pengacara saya. Ada apa lagi ini? Pak RT, tolong jadi saksi. Dia mencoba mencuri barang saya senilai hampir 5 juta rupiah. Apa perlu kita panggil polisi lagi? Mendengar itu, mereka pucat pasi. Tanpa berkata-kata lagi, ayah dan anak itu menyeret koper mereka keluar pintu. Pintu baja yang berat itu kututup rapat. Pak, tolong ganti seluruh sistem kunci ini dengan yang baru. Malam itu, melalui CCTV, aku melihat mereka bertiga Pak Hartono, Rini, dan Budi berdiri kedinginan di bawah hujan di luar gerbang, saling menyalahkan dan bertengkar. Karena hanya punya uang 200.000 untuk mencari tempat menginap, saat uangku tidak lagi mengalir, sifat asli mereka yang egois dan saling menjatuhkan terungkap. Aku menyeruput teh jahe hangat, merasa lega luar biasa. Itu adalah hukum karma. 3 hari kemudian, di sebuah kedai teh yang tenang, aku bertemu Budi untuk terakhir kalinya. Penampilannya sangat mengenaskan. Ia meletakkan setumpuk uang 20.000 rupiah di atas meja. Dewi, aku mohon, ini uang ganti rugi. Aku pinjam dari rentenir. Tolong cabut laporan ibuku. Aku tertawa getir. 20.000? Kau pikir hidungku yang patah dan trauma yang kualami hanya seharga itu? Aku melemparkan setumpuk tebal rekening koran di atas meja. Buka matamu dan lihat ini.
Aku menunjukkan bukti transfer diam-diam yang ia lakukan selama bertahun-tahun ke keluarganya, menggunakan uangku. Uang untuk biaya rumah sakit Dimas ia pakai untuk membelikan Rini motor baru. Uang yang katanya untuk modal usaha, ia pakai untuk membayar utang judi ayahnya. Totalnya mencapai 300.000 rupiah. Selama ini kau hidup dari keringatku untuk menafkahi keluargamu yang parasit itu. Budi menangis terseduh-seduh, tak bisa lagi membela diri. Aku meletakkan 2 dokumen di hadapannya. Tanda tangani. Yang pertama, surat pengakuan utang sebesar 300.000 rupiah. Yang kedua, surat kesepakatan cerai. Kau menyerahkan hak asuh Dimas sepenuhnya padaku, dan wajib memberikan nafkah anak 5 juta per bulan, yang akan dipotong dari utangmu. Aku tidak bisa, ini sama saja membunuhku. Pilihannya adalah menandatangani ini, atau aku akan menuntutmu dengan pasal penggelapan. Ibumu sudah di dalam, kau mau menyusul? Dengan tangan gemetar, ia menandatangani kedua surat itu. Aku mengambilnya, meletakkan selembar uang 100.000 rupiah untuk membayar teh, dan pergi tanpa menoleh lagi. 3 bulan kemudian, di pengadilan, hakim menjatuhkan vonis pada Busri, 24 bulan penjara dengan masa percobaan 48 bulan. Aku sengaja meminta keringanan hukuman agar Dimas tidak perlu menanggung malu memiliki nenek seorang narapidana. Hukuman percobaan itu sudah cukup menjadi belenggu bagi kesombongannya seumur hidup. Keluarga mereka harus menjual sebidang tanah di kampung untuk membayar ganti rugi padaku. Setelah itu, perceraian kami disahkan. Hak asuh Dimas jatuh sepenuhnya ke tanganku. Dan Budi secara hukum terikat pada utang dan kewajiban nafkah anaknya. 1,5 tahun berlalu. Hidupku dan Dimas kembali tenang. Aku dipromosikan menjadi manajer cabang. Suatu sore, saat aku dan Dimas sedang duduk di warung dekat rumah, aku melihat Budi. Ia mengendarai motor butut, mengenakan pakaian kerja kotor penuh noda semen. Tubuhnya yang dulu bersih kini legam terbakar matahari, tangannya kasar dan kapalan. Ia berhenti di kejauhan, tidak berani mendekat. Ia memanggil Dimas dan memberinya sebuah mobil mainan murah. Ayah beli ini untuk Dimas. Jadi anak baik ya. Dengarkan ibu, ayah kerja dulu untuk bayar utang ke ibu. Dimas menerima mainan itu. Budi menatapku dari kejauhan, matanya penuh penyesalan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya membungkukkan badannya dalam-dalam sebagai tanda hormat, lalu pergi. Setiap bulan, rekeningku menerima cicilan utang dan uang nafkah anak darinya, dari hasil kerja keras yang kini harus ia lakukan. Aku memeluk Dimas, hatiku terasa damai. Kisah saya berakhir di sini, tapi pelajarannya semoga bisa menyadarkan para wanita yang masih bertahan dalam penderitaan. Jangan pernah membangun rumah di atas tanah orang lain, dan jangan biarkan orang lain membangun kekuasaan palsu mereka di atas keringat dan air mata kita. Kesabaran yang buta tidak melahirkan cinta, ia hanya memupuk kejahatan dan rasa tidak tahu terima kasih. Mandirilah secara finansial, karena uang yang kita hasilkan sendiri adalah baju zirah terkuat yang melindungi kita. Lebih baik sendiri dalam damai, daripada memelihara sekawanan serigala berbulu domba di dalam rumah.